Nah, bagaimana Pak Lu dengan saham-saham yang belakangan ini sangat tren ya, seperti bank-bank digital, saham-saham perusahaan yang lebih ke arah teknologi. Ini menurut Pak Lu gimana? Ini kan investornya itu berbondong-bondong, itu kan banyak sekali yang investnya ke sana ya. Malah yang mungkin saham-saham yang dia milikin dilepasin semua dan dia invest ke perusahaan digital dan juga teknologi ya. Kalau dia saham-saham dia yang wonderful company, dia tukerin ke saham bank-bank digital dan teknologi, itu tragedi buat dia, Pak. Semangat pagi Sobat Sukses. Wah, hari ini Sobat Sukses sungguh sangat beruntung ya. Saya kedatangan seorang tokoh ya, bukan hanya yang bisa memberi banyak inspirasi kepada anak-anak milenial ya, tapi juga adalah investor perorangan yang terbesar di Indonesia. Siapa dia? Bapak Loh Keng Hong. Thank you ini Pak atas waktunya. Ya, ini saya booking waktu Bapak sudah nggak tahu berapa tahun ini. Karena wah ini sejak pandemi ya Pak ya. Yang mau invest, yang dulunya nggak ngerti saham kan meningkatnya luar biasa. Iya Pak, betul. Jadi pasti butuh ini kiat-kiat atau saran-saran atau advice dari seorang tokoh saham Indonesia ya. Karena saya percaya Pak, perusahaan-perusahaan itu kalau semakin banyak yang menjadi perusahaan publik, tentunya perusahaan-perusahaan yang sehat ya. Nah itu bisa berbagi kepada seluruh masyarakat. Nah ini kan win-win Pak. Jadi perekonomian Indonesia bisa semakin kuat karena perusahaan tidak hanya mengharapkan dari hutang perbankan atau pihak ketiga, tetapi merangkul seluruh masyarakat untuk menjadi investornya. Nah itu yang saya lihat. Jadi memang kalau sebuah negara seperti di India, itu masyarakatnya itu benar-benar semuanya itu hampir invest saham untuk hari tuanya. Itu kan akhirnya membuktikan ya perusahaan yang sehat, perusahaannya bisa kemana-mana, masyarakatnya juga di hari tua dia punya tabungan juga meningkat luar biasa. Jadi di Indonesia makanya saya ingin sekali mengundang Pak Loh ini untuk sharing-sharing, dimulai dari awal Pak Loh ya. Ini kan banyak orang yang sudah tahu tapi mungkin singkat aja Pak Loh ya, karena Pak Loh dulu seorang banker juga yang akhirnya memutuskan untuk menjadi investor saham kan. Iya Pak. Di usia juga relatif muda ya Pak ya? Ketika saya berhenti dari bank, usia saya 37 tahun Pak. Sekarang saya sudah usia 63. Oke. Jadi saya sudah WFH 26 tahun Pak. Iya, tahun berapa Pak waktu 37 itu? Tahun 1996 sebelum krisis ekonomi Pak. Oh sebelum krisis Sebelum ekonomi. krisis saya keluar. Karena saya sudah mendapatkan uang cukup banyak di bursa. Jadi saya ingin berfokus menjadi investor saham di Bursa Efek Indonesia. Oke. Lebih baik saya mengundurkan diri. Oke. Tapi sebelum itu Pak Loh sudah ada investasi saham sehingga lebih mengenal saham sebelum memutuskan oke, saya berhenti dari profesional sebagai bankir, saya mau menjadi investor saham. Saya berhenti di bank bekerja tahun 1996. Saya mulai membeli saham tahun 1989. Jadi sudah punya pengalaman 7 tahun berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Jadi Pak Loh mulai 89 itu selain bekerja kan juga sudah mulai invest kan? Iya, jadi sembari saya bekerja, saya hidup hemat dan sederhana sehingga ada sisa cukup banyak uang dari hasil kerja saya sehingga saya bisa belikan saham. Iya. Jadi ketika saya punya uang saya tidak taruh di deposito, di tabungan di bank padahal saya bekerja di bank. Iya. Jadi uang saya belikan saham. Oke. Lama-lama 33 tahun kemudian jadi besar Pak uangnya. Nah, waktu tahun 89 Pak Loh waktu sudah mulai invest saham sampai tahun 96 itu berarti investasi saham di Pak Loh sudah
berlipat atau sudah menguntungkan atau itu masih dalam tahap pembelajaran? Oh, sudah meningkat banyak sekali, Pak. Oh, jadi Pak Lo ini tidak ngalamin struggle yang banyak sekali dialami oleh sobat sukses ya. Dia masuk ke saham, terus habis itu habis jeblok. Terus habis itu merasa, wah saham ini judi, terus saham ini beresiko gitu. Saya ketika membeli saham, pertama kali saya beli itu saham IPO Gajah Surya Multifinance. Ya. Strategi saya 33 tahun yang lalu beli IPO, listing jual. Ketika beli IPO itu saya antri panjang di gedung BDNI dulu di Hayam Buruk, ya BDNI. Dikasihnya juga penjahatannya sedikit. Betul. Secara hukum ekonomi kalau yang beli banyak, supply-nya sedikit, harga akan naik. Ternyata ketika listing harga sahamnya turun, jadi saya melakukan cut loss, rugi karena memang udah komitmen dari pertama beli IPO, jual ketika listing, begitu listing turun ya jual juga, rugi. Kedua kali saya membeli saham Astragrafia, beli IPO, jual listing, begitu listing juga turun, jadi saya rugi kembali. Dan pada waktu itu tahun 90 sampai tahun 92 mungkin kalau tidak salah ada tight money policy. Bapak mungkin ingat ya tahun berapa tuh JB Sumarlin ada tight money policy, uang ketat sehingga saham hancur, Pak. Jadi saham saya itu rugi terus, rugi. 89, 90, 91, 92 rugi. Tapi akhirnya tahun 93 uang ketat itu mulai dikendorkan dan saya mulai mendapatkan uang, Pak. Sejak 93, 94, 95, 96 begitu. Jadi kerugiannya bisa tercover semua. Iya, tercover. Malah membuat Pak Lo juga confident, wah ini saham ini menjanjikan pilihan yang tepat. Jadi saya udah dapat uang cukup banyak setelah 7 tahun berinvestasi di bursa saham. Saya ingin fokus. Jadi saya keluar dari bekerja di bank, Pak. Nah, Pak Lo waktu 96 itu dana Pak Lo yang untuk investasi mulai dari 89 sampai 96 itu Pak Lo masih merasa kurang cukup dan wah ini saya mesti menjual mobil atau menjual rumah atau apa biar saham yang saya investasikan ini semakin besar nilainya. Ada begitu juga nggak? Keberanian untuk melakukan itu gitu? Keberanian untuk menjual itu memang saya nggak punya mobil mewah, mobil saya juga yang 2-3 juta aja, jadi nggak mungkin saya jual untuk saya pakai sehari-hari. Saya nggak naik mobil mewah kan, gaya hidup saya kan dari dahulu hemat dan sederhana, Pak. Ya. Jadi, sampai sekarang ini Pak Lo. Sampai sekarang betul, Pak. Sampai sekarang tidak berubah nih, Pak. Tidak berubah. Tidak berubah sampai sekarang. Ya jadi nggak ada yang saya jual untuk beli, tapi uang itu saja yang saya pakai, yang hasil keuntungan 7 tahun itu, Pak. Dari 93 sampai 96 itu dapat uang cukup banyak. Akhirnya saya memutuskan untuk fokus menjadi seorang investor saham, Pak. Nah ceritanya kalau berlanjut di 96 itu waktu di 97-98 itu kan krisis. Itu kan harga saham jeblok semua, Pak. Saya berarti juga, Pak Lo juga ngikutin penurunan lagi kan di waktu itu? Iya, Pak. Waktu krisis 97-98 cukup berat ya, Pak. Ada selain krisis politik, suku bunga 70%, ada kerusuhan, saham juga turun tajam. Uang saya hilang 85%, Pak. Hilang 85%. Saya sudah tidak bekerja lagi, istri saya juga ibu rumah tangga saja, tinggal uang tinggal 15%. Ya, tapi ketika saya kehilangan uang banyak, saya tidak merasa stres dan sedih. Karena saya tidak berfokus kepada uang saya yang hilang. Tapi saya berfokus kepada uang saya yang masih ada sisa. Jadi lumayan masih punya rumah, nggak punya hutang, masih ada sisa uang 15%. Ya, disyukuri saja, Pak. Tapi akhirnya ketika saya membeli saham kembali, saya dapat saham Wonderful Company yang dijual di harga bajai pada waktu itu, United Tractor, dan saya membeli.
di harga 250, saya pegang 6 tahun, akhirnya saya jual di 15.000 Pak. Wow. Ya, uang itu kembali lagi. Jadi nggak diversifikasi ya Pak ya, cuman satu saham aja ya. Oh iya, pada Pak. saat itu ya. Saya tidak melakukan diversifikasi. Orang yang melakukan diversifikasi adalah orang yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Oke. Semua sekolah bisnis ternama di dunia, pakar-pakar keuangan mengajarkan diversifikasi. Tapi orang yang tahu apa yang dia lakukan membuat dia tidak bisa melakukan diversifikasi. Oke. Kenapa saya tidak bisa membeli saham yang lain? Karena waktu itu harga saham United Tractor di harga 250. Sedangkan laba usaha per sahamnya 7.800. Wow. Oh, ini Mercy harga bajai, Pak. Jadi nggak bisa beli yang lain, nggak bisa diversifikasi yang lain. Di depan mata ada Mercy yang dijual di harga bajai, tentu nggak bisa diversifikasi. Ya. Hanya put all eggs in one basket. Oke. Akhirnya ya ternyata saya benar. Iya. Saya jual waktu itu, saya kalau orang tanya saya berapa sih Om harga wajar United Tractor, langsung saya jawab 7.800 kali PI 15 kurang lebih 100.000, padahal di pasar pada waktu itu 400. Oh. Jadi kalau orang tanya saya harga wajar UT berapa Pak, saya bilang 100.000, di pasar di bursa cuma 400. Oh, mungkin orang bilang, wah kayaknya udah gila kali ya. Harga pasar 400 dia bilang 100.000 gitu Iya, Pak. iya, Ternyata saya punya analisa, pendapat saya juga keliru. Ternyata United Tractor itu bukan hanya ke 100.000, ternyata jadi 600.000 lebih Pak. Ya. Wow. Kenapa saya salah hitung? Karena saya hitung dari laba masa lalu. History, lihat history. Padahal saya lupa United Tractor itu Masih growing, iya betul kan, masih growing. Saya lupa, Iya, jadi saya nggak hitung dari laba masa depan, saya hitung dari laba masa lalu, kira-kira gitu Pak. Tapi yang hebat Pak Lo waktu 98 itu sisa hanya 15%. Iya. Itu nggak give up ya Pak ya? Nggak ada pikiran wah saya kembali ke profesional atau kerja juga enggak kan Pak ya? Enggak, Jadi Pak, sama fokus sekali. bagaimana yang sisa 15% itu bisa berlipat gitu ya. Iya betul Pak. Iya. Nggak putus asa Pak. Karena kan baru uang saya pun sebetulnya didapat dari bursa juga. Jadi kalau hilang 80%, sisa 15% juga dari sana juga uang itu Pak. Jadi saya ya tetap saya akan menjadi seorang investor saham tetap. Ya. Nah ini sobat sukses, ini hebatnya Bapak Lo Keng Hong ya. Jadi di waktu terpuruk sisa investasi hanya 15%, tapi tetap berpikiran positif dan bagaimana mengupayakan bahwa investasi yang 15% itu nantinya kemudian hari juga berlipat. Dan akhirnya terbukti setelah 6 tahun berlipat 60 kali lipat ya Pak ya, baru dilepas ya di 15.000. Wow, itu tentu luar biasa sekali. Kalau 1 miliar jadi 60 miliar itu dalam waktu cuma 6 tahun Pak. Iya betul Pak. Wah itu susah Pak, kalau untuk usaha bisnis apapun juga nggak bisa seperti itu. Karena waktu itu saya kebetulan dapat perusahaan yang Mercy yang dijual di harga bajai. Betul. Di dunia nyata tidak ada Mercy yang dijual harga bajai. Iya. Mercy yang dijual di harga bajai itu hanya ada di Bursa Efek Indonesia Pak. Iya, Ya. Jadi kalau kita mau beli Mercy harga bajai di dunia nyata nggak ada. Tapi di Bursa Efek Indonesia ada Pak. Ya. Asal kita teliti mencarinya Pak. Iya. Nah itu Pak Lo bisa bagikan sharing Pak Lo. Gimana cari saham yang di bursa ini kan ada 700 lebih nih ya. Kalau valuasi hanya murah saja mungkin banyak gitu ya. Tapi banyak orang yang tidak ngerti kalau ini sesungguhnya ini Mercy ini bukan bajai ini. Dikira murah, waduh ini perusahaan nggak bagus gitu. Nah gimana cara Bapak menentukan wah ini Mercy dijual bajai? Apa dari fundamental aja cukup atau Bapak memang melajarinya banyak hal Pak? Kebanyakan seorang investor saham di bursa itu membeli kucing dalam karung Pak. Mereka tidak tahu apa yang mereka beli.
Mereka hanya dengar dari influencer, dari teman-teman, dari tukang pom-pom. Mereka beli saham, jadi mereka tidak tahu apa yang mereka beli. Bisa saja yang mereka beli bukan Mercy harga Bajai, tapi Bajai harga Mercy, Pak. Karena saya membaca laporan keuangan. Seperti tadi saya jelaskan, saya beli United Tractor itu karena laba usaha per sahamnya 7.800 per saham, sedangkan harga 250 kan, itu kan artinya ada misprice, salah harga. Ini Mercy yang dijual di harga Bajai. Ya, tentu kalau kita mau lihat perusahaan ini bagus atau tidak, lihat dari labanya, Pak. Yang pertama laba, Pak. Labanya kalau labanya besar, ya pasti perusahaan ini bagus. Tapi perusahaan yang labanya kecil belum tentu jelek. Gitu, Pak. Bisa aja pada waktu itu ada sesuatu sehingga membuat dia labanya turun, cari penyebabnya. Nah itu sobat sukses hati-hati itu ya. Berarti kalau mau belajar saham, hati-hati, jangan asal mendengarkan dari sosial media atau dari manapun ya. Tapi harus mempelajari benar-benar, karena you mau berinvestasi itu uang juga uang jeripaya Anda. Jadi jangan investnya sembarangan ya. Nah ini mesti belajar dari pakarnya. Jadi mesti dilihat tuh laba perusahaan, jadi earning per share-nya gimana, masuk akal atau enggak harga sahamnya. Karena kalau yang kena pom-pom atau kena yang dari para orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya you masuk terus harga sahamnya turun. Nah sudah mulai khawatir karena dia tidak mempelajari emiten ya Pak ya. Jadi sesungguhnya dipelajarin dulu. Kalau sudah dipelajarin dan yakin kalau dia turun, berarti mindsetnya kan wah dapat diskon ya Pak ya. Betul. Karena perusahaan bagus yang sudah dipilih kan ya. Milihnya itu memang yang butuh pengalaman dan butuh belajar Pak. Ya memang kunci sukses dari seorang investor saham, dia harus baca laporan keuangan. Harus tahu ownernya juga, manajemennya. Tahu manajemen, pemiliknya, apakah mereka orang yang jujur dan berintegritas. Apakah mereka orang-orang yang tidak jujur, tidak berintegritas, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Saya sebagai seorang investor saham, sleeping shareholder, tentu sangat mengerikan kalau ada pemilik perusahaannya, manajemennya yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Jadi itu kejujuran, integritas dari manajemen itu juga segalanya, Pak. Lalu sektor juga penting enggak, Pak? Oh, penting, Pak. Tentu saja. Seperti sekarang, ya saya masuk ke sektor batu bara, kelapa sawit, perbankan, ya tentu itu perusahaan-perusahaan yang saya bilang it is a wonderful company, Pak. Wonderful company itu. Dan Pak Lo masuknya jauh hari sebelum ini ada krisis di energi ya Pak ya? Iya Pak, saya memang banyak investasi di batu bara. Bukan hanya sekarang, tapi di 2016 saya pun pernah menjadi pemegang saham terbesar nomor 4 di Indika Energy. Tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia. Ya, jadi ketika harga sahamnya jatuh ke 100-an, 110 saya membeli. Ketika harganya 110 itu nilai buku per sahamnya 1.600 Pak. Jadi ini juga Mercy harga Bajai, jadi saya membeli. Jadi pemegang saham nomor 4 terbesar di Indika Energy. Dan setelah 2 tahun kemudian harga batu bara yang $50 jadi $100 dan harga saham itu naik menjadi 4.500 dan saya menjualnya di harga 4.000 dan untung 4.000% dalam 2 tahun, Pak. Kalau dengar cerita Pak Lo terus gini, lama-lama industriawan atau pengusaha ini males dong Pak berusaha. Jadi investor aja. Kan Bapak udah dengar tadi. Ada dengar gitu ya. Seorang presiden direktur yang Bapak tanya, saya udah males katanya. Loh, iya, Bapak juga nggak boleh deket-deket saya, lupa Bapak yang males jadi males juga nanti. Iya. Tapi selain sektor energi, sektor apa yang Pak Lo biasa ini yang bagus Pak Lo?
Apa semua sektor Pak Lo ada invest? Enggak Pak, saya biasanya banyak sih saham Perbankan? saya. Iya, perbankan. Keuangan juga. Saya bukan hanya punya, saya suka komoditas Pak. Oh, komoditas. Jadi, batu bara, Oke. perkebunan kelapa sawit, perbankan, ya. Oke. Saham properti Consumer juga ada. good? Consumer good hampir tidak ada, karena kan valuasinya mahal-mahal. Oh, Consumer good juga itu perusahaan yang bagus, cuman karena valuasinya mahal jadi saya tidak membelinya, belum membelinya. oke. Jadi perusahaan-perusahaan blue chip itu juga Pak Lo tidak berinvestasi ya, karena valuasinya ini harga Mercy kan Pak Lo. Ya. Harga Mercy enggak. Enggak ya? Tapi kalau Mercy harga Avanza, harga Bajaj saya beli. Ya. Nggak usah harga Bajaj lah, harga Avanza aja saya membelinya. Oh gitu. Meskipun harga Mercy, tapi perusahaan itu konsisten growth-nya itu bagus Pak Lo. Bisa 24-30% gitu misalkan. Itu Pak Lo juga nggak berminat? Saya tidak minat Pak. Jadi kalau bagus mahal ya saya nggak beli. Ya, ya. Jelek murah juga nggak beli. Apalagi yang jelek dan mahal itu kan saya nggak beli. Ya, saya beli yang bagus dan murah, ada kriterianya Ya. Pak. Tapi biasanya kalau bagus dan murah itu nggak liquid ya Pak ya. Dan Bapak mau ngambil pun itu kan butuh waktu yang cukup panjang juga kalau mau collect ya. Bisa iya, bisa tidak. Jadi misalnya ketika saya membeli Indika Energy atau membeli Indakiat itu perusahaannya liquid Pak. Kan kalau tidak liquid tentu saya nggak bisa menjadi pemegang saham terbesar nomor 4 di Indika itu. Jadi bagus, murah dan likuiditasnya banyak. Jadi saya bisa membelinya, gampang beli dan gampang jual. Pak. Iya. Nah, bagaimana Pak Lo dengan saham-saham yang belakangan ini sangat tren ya, seperti bank-bank digital, saham-saham perusahaan yang lebih ke arah teknologi. Ini menurut Pak Lo gimana? Ini kan investornya itu berbondong-bondong itu kan banyak sekali yang investnya ke sana ya. Malah yang mungkin saham-saham yang dia milikin dilepasin semua dan dia invest ke perusahaan digital dan juga teknologi ya. Kalau dia saham-saham dia yang wonderful company, dia tukerin ke saham bank-bank digital dan teknologi, itu tragedi buat dia Pak. Tragedi ya Pak? Tragedi dong, iya kan dia punya wonderful company masuk di perusahaan yang rugi dan valuasinya mahal, akhirnya pada turun kan. Jadi kalau dia menjual saham-saham wonderful company dia dan dia masuk ke perusahaan teknologi dan digital, itu tragedi buat dia Pak. Ya, tragedi. Meskipun kenaikannya luar biasa ya Pak Lo. Tapi memang terakhir ada beberapa yang turunnya juga luar biasa ya. Kenaikan yang luar biasa itu tidak didukung dengan fundamental, dengan laba yang besar. Itu sangat mengerikan dong Pak, nggak ada fundamentalnya. Misalnya perusahaan rugi yang valuasinya mahal sekali, itu tentu kita nggak berani sentuh. Kita jangan pikirin naiknya, tapi kita harus pikirin turunnya, resikonya. Jadi kalau masuk perusahaan seperti itu bagi saya risknya sangat tinggi gitu ya. High risk low gain. Saya biasanya memilih saham-saham yang low risk high gain Pak. Itu buatlah orang-orang yang nggak ngerti saham yang membeli. Buat saya yang ngerti saham tentu saya nggak berani sentuh saham-saham itu. Jadi carilah saham-saham yang low risk tapi high gain. Jangan terbalik. Orang yang tahu dia bisa membeli saham yang low risk high gain. Tapi orang yang tidak tahu, orang awam, orang baru, dia bisa membeli saham yang high risk low gain, Pak. Karena biasanya mereka kan ikut-ikutan. Terus biasanya begitu ada kenaikan, wah bagus semua berbondong-bondong masuk. Tapi mungkin itu sudah waktunya turun. Wah gitu-gitu kan akhirnya merasa saham ini sangat beresiko. Saham ini judi. Jadi bermacam-macam kan akhirnya. Ya Pak, karena mereka orang baru, mereka kena jebakan influencer trap dan
tukang pom-pom trap. Ya, Nah, jadi kena jebakan itu ya udah mereka mengalami kerugian yang besar sehingga membuat mereka kapok. ya. Dan investasi meskipun yang Pak Lu lakukan ini kan butuh proses waktu yang panjang ya Pak ya. Kan bukan instan ya. Maksudnya Pak Lu meskipun membeli saham-saham yang Pak Lu merasa wah ini harganya bagus ya. Itu Pak Lu kan tetap keep-nya itu kan jangkanya panjang kan. Bukan hanya berapa hari atau berapa bulan kan. Tentu saja perlu waktu. Perlu waktu kan ya. Saya beli Mercy harga bajai, tentu balik lagi ke harga Mercy perlu waktu Pak. Yes. It takes time Pak. Ya. Bisa lama, bisa cepat. Maunya sih cepat, tapi kadang-kadang kalau dia lama, ya kita juga harus terus bersabar, Ya. ya. Oke. Perlu kesabaran untuk menunggu. Ya. Kesabaran. Dan Pak Lu tidak melakukan trading. Jual beli saham ada juga nggak dilakukan? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Sekali tidak. Karena orang yang melakukan trading, dia hanya dapat uang receh, Pak. Uang receh. Tapi kalau orang yang beli dan menunggu dan menyimpan, dia akan dapat uang besar. Iya, iya. Kalau Anda beli dan simpan, Anda akan kaya. Iya. Tapi kalau Anda trading, apalagi scalping, sekuritas Anda yang akan kaya. Iya, iya. Jadi Pak Lu juga tidak pernah cut loss? Tidak pernah. Tapi kalau kondisi perusahaan itu jelek sekali, saya akan lepas. Tapi biasanya itu jarang. Karena saya akan beli perusahaan yang bagus dan murah. Kalau dia turun, saya nggak cut loss, tapi saya akan menambah beli lebih banyak. Beli lebih banyak. Kecuali ada ketidakjujuran dari manajemen yang Pak Lu ketahui gitu. Yang saya ketahui sehingga laporan keuangannya begitu buruk, modalnya jadi negatif. Saya mungkin akan lepas. Karena menurut saya sudah tidak ada harapan. Saya lepas. Nah, ini untuk sebagai bocoran ke Sobat Sukses Pak Lu. Jumlah saham yang diinvest Pak Lu ini berapa banyak Pak Lu? Atau lebih dari 10 atau kurang dari 10? Lebih dari 10 Pak. Oh lebih, iya, karena mungkin nilai investmentnya Pak Lu juga besar ya. Terus kadang-kadang misalnya gini, saya beli saham A, baru dapat sedikit, dia udah naik. Saya nggak kejar, jadi diem di situ. Tapi kalau saham-saham utamanya Pak Lu yang investasinya jangka panjang itu jumlahnya kan tidak sampai puluhan, 20, 30 gitu kan tidak kan Pak Lu? Paling 10 ada ya. 10-an ya. Kalau Pak Lu bisa memberi advice ke Sobat Sukses yang mungkin punya uang 500 juta atau 1 miliar, itu sebaiknya berapa emiten sih yang diinvest oleh mereka itu? Mereka seperti saya, kalau uang kita cuma sedikit 500 juta gitu ya. Kalau kita ketemu satu saham yang bagus dan murah, ya udah cemplungin aja semua 500 juta kan uang saya kan banyak Pak. Jadi nggak mungkin saya mau baru beli dia naik, aduh sedih, jadi nggak kejar, jadi ketinggalan di portofolio itu. Beli saham B, baru beli dia naik terbang, jadi saya nggak lanjut beli, jadi ketinggalan lagi di situ, jadi banyak saham itu. Iya. Ini Sobat Sukses, Pak Lu punya advice ini sudah menjadikan Pak Lu sebagai investor perorangan yang terbesar di Indonesia ya. Jadi kita mesti mendengarkan dan Pak Lu melakukannya sesungguhnya juga apa yang Pak Lu udah katakan tadi ya. Jadi beli wonderful company, UKIP sampai harganya akhirnya meningkatnya menjadi harga Mercy lagi. Iya, betul, jadi Pak. Bukan instan. Jadi bukan, banyak orang kan ingin beli saham setiap hari diliatin Pak. Ini kapan naiknya? Kepingin cuan, kepingin lepas. Nah ini memang mindsetnya ini hampir mungkin nggak tahu, mungkin 90 atau 90% lebih itu trader. Bukan investor untuk jangka panjang. Kebanyakan seperti itu ya Pak ya. Memang kalau kita beli suatu saham itu naik, kita jadi nggak tahan Pak.
Iya. Apalagi terus turun, terus naik, terus turun, terus naik, Pak. Digoda. Saham itu naik, biasa kita nggak tahan, ingin merealisasi keuntungan, Iya. mengambil cuan. Betul. Kapan kita bisa jadi long term? Ketika saham yang kita beli nyangkut rugi, Pak, baru kita bisa jadi long term. Terus Pak. di average ya, scalping. Ruginya tambah banyak, Pak. Investor saham itu pemain saham baru bisa menjadi long term ketika dia rugi, nyangkut sahamnya dia bisa long term. Tapi kalau saham dia naik sedikit dia udah nggak tahan, pengen ambil keuntungan, realisasi begitulah Pak. Jadi sebetulnya seorang investor, seorang pemain saham itu dia adalah orang yang berani rugi tapi takut untung. Dia kalau rugi dia simpen terus, tapi kalau dia untung sedikit dia udah nggak tahan, dia jualan. Jadi dia berani rugi takut untung, Pak. Itu mesti dicamkan ya. Berani rugi takut untung. Nah, untung sesungguhnya sedikit kan dia kita jual. balik kan, Pak ya. Kita berani untung takut rugi. Nah, itu baru mindset yang benar, Pak. Iya. Tapi Iya. banyak orang yang keliru, ya. Begitu untung nggak tahan, pengen buru-buru di take profit diambil. Apalagi habis turun, terus nanti naik lagi, terus turun, terus dia cuan, hitung Pak. Wah, kalau ini jual beli cuan terus nih. Akhirnya nggak tahan, Pak. Begitu tinggi dilepas, tambah tinggi lagi, Pak. Menyesal dia nanti, Pak. Ya. Menyesal. Jadi Pak, seorang pemain saham hidupnya diisi terus dengan penyesalan, Pak. Iya. Ketika dia untung, dia jual, sahamnya naik lagi, dia menyesal. Iya. Ketika dia beli saham, dia rugi, dia menyesal. Iya. Ketika dia beli saham, dia untung, dia juga menyesal karena belinya kurang banyak, ya Pak. Jadi seorang investor saham yang tidak bijak, hidupnya akan diisi dengan penyesalan setiap hari, Pak. Ya. Jadi harus dibalik ya, Pak ya. Harus dibalik. Harus happy terus ya. Happy terus. Gimana supaya kita bisa happy terus, Pak? Ya. Iya. Kalau saham turun, wah ini adalah peluang emas. Yes. Peluang emas. Saatnya kita bisa membeli perusahaan bagus dengan harga murah. Lebih murah lagi. Saham turun, peluang emas. Ya. Ketika saham naik, wah saya tambah kaya. Jadi Nggak dijual tetap, Pak ya. tetap kan belum sampai ke harga wajarnya. Jadi Iya. turun happy, naik happy, Pak. Harusnya begitu kan. Ya, turun itu peluang emas. Iya. Kalau naik saya tambah kaya. Jadi Iya. saham turun happy, naik happy, Pak. Iya. Jadi benar-benar untuk menentukan memilih saham apa yang mau diinvest itu yang paling penting. Paling Jadi penting. setelah itu terpilih ya udah invest terus kan. Jadi mau turun pun kita nggak takut kan, Pak ya, karena perusahaan bagus, Ya, bagus dan murah. bagus dan murah. Turun lebih murah lagi. Lebih Kan? murah lagi, mesti beli lebih banyak, Pak. Iya, Beda nih. Seorang investor ketika dia turun, perusahaan bagus yang murah kita beli, ketika turun kita menambah beli. Iya. Beda seorang technical. Ya. Ketika saham turun banyak dan menjadi murah, dia harus melakukan stop loss, dia harus jual. Ya. Yes. Seorang value investor itu kalau saham turun, dia tambah beli. Iya. Beda. Dengan strategi yang Pak Lo lakukan seperti ini, Pak. Itu kalau Pak Lo pernah hitung nggak dari 98 Pak Lo tarik terus sampai tahun misalnya sebelum pandemi 2020 itu CAGR-nya atau pertumbuhan dari investment Pak Lo itu peningkatannya berapa persen? Rata-ratanya itu. Saya nggak pernah hitung. Coba saya hitung secara cepat. Berapa nih? Pasti double digit kan, Pak, pasti itu. 1000 kali lipat. Tambah lagi 5 kali. Saya rasa 5000 kali lipat. 5.000 kali 5 kali lipat. lipat. Luar biasa.